kalau di keseharian kita itu kayak, stek tanaman gitu ya. Misalnya kita punya pohon, misalnya kayak apa ya, mangga gitu. Misalnya ada mangga A sama mangga B. Di pohon mangga A itu dia buahnya besar, tapi dia banyak apa ya, kalau misalnya mudah terserang hama gitulah. Kalau di B itu buahnya kecil sedikit, tapi dia rentan terhadap hama. Nah, ketika di-stek atau dikawinkan silang, itu harapannya sifat-sifat unggulnya itu terbentuk dari hasil perkawinannya. Jadi harapannya kalau stek antara 2 mangga, 2 pohon mangga itu harapannya, buahnya banyak, terus besar-besar dan pohonnya itu juga rentan terhadap hama. Nah, itu harapannya. Sama sebenarnya dengan prinsip dari, komposit ini, ada 2 material kalau di-combine ya harapannya memiliki sifat atau kinerja atau performance yang lebih baik. Nah, kalau ilustrasinya seperti ini. Jadi, yang kayak warna spons yang kuning itu matriksnya. Ya, ini matriksnya. Kemudian, eee, yang tersebar di antara matriks-matriks ini, itu fillernya. Nah, di sini fillernya, di sini fillernya. Ya, ini, biasanya kalau filler itu dia berasal dari material anorganik. Sedangkan kalau matriks, karena matriks itu dia sangat, luas jangkauannya, maka dia itu biasanya berasal dari polimer, tapi tidak selalu. Tapi biasanya untuk, komposit-komposit yang mudah dibentuk atau mudah disintesis itu biasanya dari, eee, material berupa polimer. Nah, komposit jenisnya ada beberapa. Jenis komposit berdasarkan bahan matriks yang digunakan, ada polimer, ada dari logam, dan ada dari keramik. Nah, kalau polimer itu dia paling sering digunakan memang karena dia mudah disintesis gitu, di skala lab pun juga bisa. Kemudian kalau skala logam itu dia agak susah ya karena dia harus menggunakan fungsi suhu gitu, fungsi suhu. Karena kalau di suhu ruangan logam itu biasanya berbentuk padat, sedangkan kalau kita mau memasukkan filler ke dalamnya, ya berarti itu harus melalui proses peleburan. Kemudian material keramik. Nah, keramik ini juga sangat, susah kalau di skala lab. Nah, keramik keramik sebagai matriksnya dan filler yang digunakan biasanya serat pendek atau serabut. Nah, sedangkan matriks itu juga ada 2, yang mana dia bersifat termoplastik dan termoset. Kalau termoplastik itu, plastik yang dapat meleleh berulang kali pada titik lelehnya dan akan mengeras bila didinginkan. Jadi dia sifatnya reversibel gitu ya. Nah, polimer jenis ini memiliki sifat reversibel seperti polyether sulfon, polyester, nilon, dan sebagainya. Sedangkan kalau termoset, itu dia irreversibel, jadi ketika dia dilelehkan, kemudian dibekukan ya sudah, berarti itu sudah di tahap jenuhnya. Polimer yang sifatnya irreversibel atau tidak dapat balik akibat adanya perlakuan suhu. Sekali pengerasan maka bahan tidak dapat dilunakkan kembali. Yaitu contoh dari termoset itu ada poliamida dan epoksida. Nah, fungsi matriks dalam bahan komposit itu kalau matriks fungsinya sebagai komponen material yang dominan. Ya karena tadi kan, yang paling banyak gitu, porsi yang paling banyak dalam komposit itu adalah matriks gitu, karena dia menyebar menyebar ke seluruh permukaan. Nah itu fungsinya, dia mentransfer tegangan filler secara merata, kemudian melindungi filler, mempertahankan filler pada posisinya, jadi biar dia itu stuck di posisinya si fillernya, dan tetap stabil pada proses sintesis. Sifat matriks biasanya memiliki sifat mekanis yang baik, kekuatan ikatan yang baik, eee, ket tangguh gitu ya, maksudnya tidak mudah crack, dan tahan terhadap suhu. Tahan terhadap suhu ini relatif ya, kalau misalnya hanya matriksnya saja, ya dia tidak tahan suhu tinggi.
Jadi kalau misalnya polimernya itu polimer, selulosa asetat gitu, ya dia tidak tahan terhadap suhu tinggi. Kalau misalnya dipanaskan 500 ya dia hancur gitu. Tapi kalau si polimer, selulosa asetat itu dia di-doping atau di-blending dengan filler, nah mungkin bisa jadi karena fillernya itu filler anorganik, jadi bisa jadi dia bisa tahan terhadap suhu tinggi karena ya itu tadi, ada combine dari sifat-sifat yang unggul yang diharapkan. Nah, kelebihan dan kekurangan komposit, ya, kalau jenis kompositnya polimer itu kelebihannya ada bobotnya ringan, kemudian tidak mudah crack dan, untuk sintesisnya mudah. Sedangkan kekurangannya ya suhunya rendah, kemudian sensitif terhadap, radiasi. Tapi kalau kompositnya logam sudah pasti dia itu, suhu penggunaannya harus tinggi, kalau suhu suhu sintesisnya itu tinggi, maka dia susah disintesis untuk skala-skala lab. Kemudian, tapi meskipun dia susah di scale up gitu, tapi dia memiliki kekuatan yang baik, konduktivitasnya baik, dan tidak menyerap kelembapan. Sedangkan kekurangannya ya bobotnya berat karena memang, matriksnya itu logam, kemudian, karena dia, logam, ketahanan korosinya rendah dan biaya produksinya tinggi. Sedangkan untuk, komposit bermatriks keramik itu sama dengan logam, dia suhunya harus tinggi, tapi dia punya ketangguhan yang tinggi juga. Sedangkan kekurangannya dia sulit difabrikasi, benar, terus dia mahal juga dan ketahanan mekanik atau thermal stock yang buruk, mudah crack berarti ya dia. Nah, jenis komposit berdasarkan filler itu ada beberapa. Jadi, tadi kan yang di luar, yang sebagai bahan utama pembentukan matriks, kemudian di dalam-dalamnya sini kan ada filler ya. Nah, filler itu juga bentuknya bermacam-macam. Ada yang filler itu, fillernya berupa partikel. Jadi bulat-bulat gini ya, bulat-bulat gini tersebar di seluruh permukaan. Ada juga yang seratnya itu fiber. Nah, kalau seratnya fiber berarti dia memanjang. Ya, dia memanjang. Bayangkan misalnya 3 dimensi, kemudian, eee, kalau 3 dimensi kan gini, gimana ya, saya juga seperti inilah ya, seperti ini. Nah, bayangkan kalau komposit itu berasal dari filler yang bentuknya fiber, nah berarti bayangkan di sini semua itu adalah matriksnya ya, ini matriksnya. Nah, terus fillernya itu memanjang. Nah, dari atas sampai ke bawah ini. Nah, ini saja nih. Bisa juga fillernya itu, ber eee, orientasinya horizontal begini, bisa aksial, bisa horizontal, bisa, vertikal, bisa horizontal. Lalu, tipe filler yang ketiga itu fillernya berupa laminar atau lapisan, jadi dia itu hampir kombinasi dari beberapa material, jadi dia dilapisi material A, kemudian, di bawahnya itu ada material B, ada material selang-seling gitu, atau bisa juga, eee, si material A, kemudian di atasnya ada material B, atau di atasnya material C, itu bisa juga, macam-macam ya. Nah, syarat terbentuknya komposit itu apa sih? Jadi harus ada ikatan permukaan antara matriks dan filler. Nah, ikatan antar permukaan ini bisa menimbulkan gaya adhesi dan kohesi. Nah, gaya adhesi dan kohesi itu dibentuk melalui 3 cara, yaitu interlocking antar permukaan, ikatan yang terjadi akibat kekasaran bentuk masing-masing material, bisa juga karena gaya elektrostatik gitu ya, jadi gaya yang terjadi akibat tarik-menarik dan gaya van der Waals. Jadi, ikatan antara matriks dan filler bisa terbentuk karena adanya pengutupan antar partikel. Nah, kalau, komposit komposit dia bermatriks polimer dan berfiller partikel itu kurang lebih seperti ini. Jadi kalau polimer itu kan biasanya rantainya panjang gitu ya. Nah, rantainya panjang, dia diidentikan dengan seperti ini. Jadi kayak apa ya, kayak cacing gini, bulat-bulat,
terus di sini ini matriks, terus di sini ini filler. Nah, kalau digabung nanti jadinya seperti ini. Nah, dalam, penggabungan antara filler dan matriks itu di dalamnya, jadi eee, di antara partikel filler itu bisa saja terbentuk ikatan van der Waals, bisa juga antara filler dan si matriksnya itu terbentuk ikatan van der Waals. Nah, yang eee, paling baik itu komposit yang sifatnya rigid gitu ya. Artinya apa? Artinya komposit itu harus memiliki ikatan van der Waals antar fillernya dan antar filler dan matriksnya. Nah, kurang lebih juga seperti ini. Nah, ini yang gambarnya random kayak rambut ini itu polimernya, ini matriksnya. Kemudian ini yang bulat sekali, ini bulat, itu partikel, filler yang bentuknya partikel, gitu ya. Nah, filler yang bentuknya partikel pun, itu bisa saja partikelnya itu dia, dilapisi oleh material-material tertentu. Jadi, kalau di sini di contohnya itu ada 3 lapisan. Jadi 3 lapisan pelindung dari filler. Fillernya sendiri itu ini, nanopartikel. Ini yang warnanya putih, itu fillernya. Nah, kemudian oleh si penelitinya, dia, fillernya itu dilindungi dulu. Nah, dilindungi oleh beberapa lapisan, sampai 3 lapisan. Nah, itu biasanya untuk, meningkatkan kinerjanya. Jadi kalau kadang kan nanopartikel itu dia sensitif terhadap, chemical atau terhadap, apa ya, bahan-bahan yang misalnya sifatnya korosif berat gitu. Nah, itu biasanya dia harus didoping, bukan didoping ya, harusnya dia di area surface-nya itu dia dilapisi dulu. Nah, seperti ini. Nah, atau bisa juga dikatakan kalau partikelnya itu kalau partikelnya itu, ukurannya nano ya, ukurannya nano, nah bisa saja dikatakan di sini nano filler particle, gitu, tergantung. Jadi suka-suka yang, bikin penelitian. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Oke. Nah, tadi ini yang gambar sebelumnya tadi dikatakan di sini matriksnya, kemudian di sini fillernya. Nah, partikulat filler tadi kan ada filler tuh ya, yang filler itu yang bentuknya partikel. Kemudian ada yang bentuknya serat, ada yang laminar atau lapisan gitu. Nah, si partikel ini, filler yang bentuk, partikelnya itu, berbentuk bulat, kubik, tetragonal, atau acak. Nah, ini ada pembelajaran sendiri sebenarnya dari Pak Sigit, next pertemuan gitu, tentang kristal. Jadi kristal itu ada kristal yang bentuknya kubik, ada yang bentuknya tetragonal, heksagonal, atau bahkan kombinasi di sini juga bisa. Namun biasanya memiliki dimensi yang sama. Nah, bahan komposit partikel umumnya lebih lemah dibandingkan komposit serat. Nah, untuk keunggulan filler partikel, dia tahan terhadap panas karena biasanya logam, kemudian tidak mudah crack dan memiliki gaya ikat yang kuat dengan matriks. Ukuran filler pada bahan komposit itu menentukan kemampuan bahan menahan gaya dari luar. Nah, jadi kalau misalnya di sini itu ini adalah permukaannya matriks ya, yang gundukan ini. Kemudian di sini yang bulat ini adalah fillernya. Nah, di sini filler. Nah, kan biasanya itu, filler itu biasanya dimensinya sama dan biasanya berbentuknya bulat-bulat gini ya. Nah, pasti ada space-space kosong atau ruang-ruang vakum yang mana dia tidak dihuni oleh filler. Jadi misalnya di sini nih, di sini matriksnya itu, tidak rata, jadi roughness gitu, kasar. Kemudian, karena dia juga tidak dipenuhi oleh banyak sekali filler-filler, maka di sini ada ruang kosong. Nah,
Ketika terjadi ketika di sini ada ruang kosong, maka dia mudah sekali mengalami crack dari luar. Makanya, eee, dikatakan tadi kalau untuk, filler yang bentuknya itu serat, itu biasanya dia lebih anti crack daripada filler yang bentuknya bulat-bulat gini. Partikel yang berperan sebagai filler tidak memiliki dimensi panjang. Oleh sebab itu, bahan komposit berfiller partikel ya, berfiller partikel itu bulat-bulat gini, pada umumnya lemah dan tingkat kepatahannya lebih tinggi daripada filler serat. Ya karena hanya bulat, jadi kalau misalnya dibayangkan ini matriks gitu ya, ini matriks. Kan matriks itu kita sintesis itu juga nggak lurus-lurus aja gini. Kalau dilihat menggunakan AFM atau atomic force microscope ya, jadi kalau di cross section atau di lintang apa ya, di ketebalannya itu kita lihat, itu nggak mungkin seperti lurus, nggak kayak jalan aspal gitu, nggak. Jadi pasti berliku-liku gini. Nah, di dalamnya di dalam ini kita lihatnya dari samping ketika misalnya film gitu ya, misalnya film tipis, bayangkan apa ya, kertas gitulah aja lah, kertas atau mika untuk penjilid. Nah, itu ketika dilihat dari samping, bukan dari atas atau dari bawah ya, dari samping itu kan berarti tipis sekali. Jadi kalau misalnya di sini kertasnya, ini bagian atas, kemudian dari bagian bawah. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, dari sampingnya, itu kan tipis sekali ya. Nah, itu bisa dilihat tingkat kekasarannya dengan menggunakan, scanning electron microscope ataupun AFM, atomic force. Nah, itu kalau dilihat ketebalannya, itu ternyata, eee, sangat roughness atau sangat bergelombang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini matriksnya, kemudian, di dalamnya itu ada filler-filler. Nah karena fillernya itu dia bentuknya bulat gitu ya, katakanlah partikelnya itu bulat, maka di sini sebenarnya masih ada space kosong yang tidak ditempati oleh matriks dan tidak ditempati oleh filler. Nah, ketika dia terdapat force atau dorongan atau gaya dari luar, itu dia mudah crack, gitu. Jadi karena dia belum rigid gitu, jadi ketika dia dapat dorongan dari luar, dia bisa crack. Tapi keuntungan komposit, yang fillernya partikel itu kekuatannya lebih seragam, dapat digunakan untuk meningkatkan kekerasan, kemudian, eee, cara penguatan dan pengerasan oleh partikulat dengan cara menghalangi pergerakan dislokasi, dan biasanya bahan berfiller partikel unggul terhadap panas. Itu bergantung pada fillernya ya, kalau fillernya logam iya, tapi kalau fillernya unik ya, ya itu kurang 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 baik dalam panas. Ada juga loh yang filler itu dia dari polimer tapi dia sudah dibentuk, nano. Jadi kalau polimer itu kan sangat, bentuknya itu sangat panjang, nah itu dia dipotong-potong sedemikian rupa gitu ya, dipotong-potong, eee, itu kan nanti menjadi bagian-bagian kecil, itu juga bisa jadi filler. Nah, kenapa sih atau bagaimana sih mekanisme sampai komposit itu bisa menghantarkan panas atau ya menghantarkan panas yang baik. Jadi mekanisme transport di sini ada mekanisme transport panas nanokomposit bermatriks polimer, yaitu dia ada 2 caranya, ada yang, tanpa interfiller network dengan interfiller network. Jadi kalau misalnya ini komposit, ini matriksnya ya, yang coret-coret ini matriksnya, dia polimer. Kemudian yang ini, di sini yang biru-biru itu fillernya, bayangkan di sini filler. Kemudian ketika antar filler itu tidak terjadi koneksi atau letaknya atau posisinya itu saling berjauhan, maka di sini tidak ada, interaksi antar filler. Nah, ketika tidak terjadi interaksi antar filler, maka transport panas itu menjadi rendah atau berkurang, bahkan mungkin, ya berkurangnya bukan tidak ada sih, berkurang gitu, transport panasnya berkurang, menurun. Namun ketika si filler itu memiliki, koneksi antar filler-filler yang lain, nah jadi panasnya itu dia bisa merambat ya, jadi kayak,
Jadi kayak bisa merambat seperti ini. Nah, itu ketika, antar filler punya interaksi, nah itu biasanya dia memiliki sifat penghantaran panas yang jauh lebih baik daripada yang seperti ini. Kalau seperti ini kan berarti panas, di sini, kemudian karena tidak ada, network-nya antar filler, maka dia, tidak maka dia panasnya turun ke matriks. Ketika turun ke matriks, karena matriks itu sifatnya isolator, polimer biasanya sifatnya isolator, ya sudah, berarti dia, untuk panas bisa merambat ke sini lagi cukup kecil. Tapi kalau antar fillernya itu dia memiliki interkoneksi atau memiliki koneksi gitu, maka ketika panas panas datang kemudian dia ditangkap oleh filler, nah itu merambat melalui melalui, filler-fillernya. Bu, mau nanya, Bu. Iya. Itu kan ada yang nyambung sama yang enggak yang Bu, itu apa namanya, fillernya. Itu kok bisa ada yang nyambung sama yang enggak? Itu bergantung pada, di awal sekali dia proses sintesisnya seperti apa. Jadi, bisa saja bisa nyambung seperti ini karena dia konsentrasi fillernya itu lebih banyak daripada yang antar fillernya nggak nyambung. Jadi kan ada biasanya tuh kalau penelitian kan misalnya kita mau bikin misalnya PVC gitu ya, ini polimernya, ini matriks polimer, kemudian ditambah dengan filler gitu ya. Nah, biasanya kan ada tuh loading loading filler atau konsentrasi yang dimasukkan ke dalam PVC-nya. Misalkan biasanya ada tuh 0%, kemudian 0% filler, kemudian ada juga 3% filler, ada juga 5% filler, ada juga 7 sampai berapa itulah ya. Nah, bisa saja yang seperti ini, yang tidak terbentuk interkoneksi antara fillernya, itu dikarenakan kadar atau konsentrasi filler di dalam matriksnya itu rendah. Nah, sedangkan, terbentuk interkoneksi itu bisa saja dikarenakan loading-nya itu cukup ya, cukup dan tidak melebihi ya, cukup gitu. Kalau kalau ketika, loading-nya cukup, nah berarti dia bisa saja nanti, ketahanan terhadap panasnya itu baik. Jadi kan kalau seperti ini tuh sebenarnya nggak bisa dilihat kasat mata ya. Jadi kalau, penghantaran panas yang baik itu bisa dilihat dari, menggunakan, suatu instrumen. Jadi kalau misalnya, oh ternyata, di loading 0% itu dia menghantarkan panasnya itu rendah, itu bisa dilihat. Nah, kalau ternyata 7% atau 5% pengaruh itu nah babnya seperti ini, jadi ilustrasinya seperti ini. Kenapa dia bisa menghantarkan panas baik dan tidak? Oh ternyata di dalamnya itu, di dalam secara mikroskopinya itu, di dalamnya tidak antar filenya tidak terbentuk koneksi, gitu. Iya, Bu. Bingung nggak? Fani Enggak ya sih, ini Bu. tadi? Bisa nangkep. Mhm, oke. Makasih, Bu. Ada yang lain? Berarti yang interfiller network tuh penghantaran panasnya lebih baik ya, Bu? Iya, penghantaran panasnya lebih baik. Bu, kalau untuk kekuatannya sendiri? Nah, kalau kekuatannya itu dia lebih buruk kalau bisa dikatakan. Karena kenapa? Karena di sini kan dia logam. Nah, ketika logam biasanya itu dia mudah crack. Bayangkan kalau misalnya logamnya itu jangan bayangkan logam besi gitu ya, bukan ya, logam besi terus dilapisi nggak gitu. Jadi, logamnya itu biasanya logam murni ya, serbuk-serbuk kayak 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 kalian lihat di lab, logamnya seperti itu. Bukan besi gelondongan gitu ya, bukan ya, bukan yang besi yang buat jembatan, bukan. Jadi besi, logamnya itu logam ya partikel logam murni gitu yang kalian lihat di lab, jadi serbuk. Misalnya kalian kalian kalau praktikum kan biasanya pakai CuSO4 atau NiOSO4, nah biasanya kan pakai kayak gitu. Nah itu seperti itu yang dimasukkan dalam polimer. Nah kalau kadar filler misalnya NiSO4 gitu, Ni berarti kan, Ni-nya itu terlalu banyak, sedangkan dia di-trap atau dijebak dalam matriks polimer yang konsentrasinya sama,
karena si polimer itu sifatnya fleksibel ya, tapi, sedangkan si filler itu sifatnya dia rigid, nah dia mudah crack. Jadi kalau sebentar, oh ya. Jadi kalau, konsentrasinya filler itu banyak gitu, di dalam matriksnya sama-sama ya, matriksnya sama, konsentrasi matriksnya sama, tapi kalau fillernya itu banyak gitu, dia mudah crack. Karena tadi, si sifat dari filler itu sendiri dia rigid gitu. Jadi, ketika dia rigid, di-trap dalam polimer yang sama, dia sifat sifat, fillernya itu bisa meniadakan sifat-sifat fleksibilitas dari matriksnya. Sehingga kekuatannya dia lebih mudah crack, tapi daya penghantarannya itu lebih bagus, daya penghantaran panasnya lebih bagus. Gitu kira-kira, Lu. Oh iya, Dulu Bu. bukan? Iya, Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, tadi saya katakan kalau, ada fillernya itu berupa partikel, ada juga yang berupa serat. Nah, kalau seperti ini itu seratnya itu memanjang gitu ya. Jadi bayangkan di sini adalah tipisnya, tebalnya gitu, tebalnya. Nah, si seratnya itu memanjang seperti ini. Jadi dia memanjang, bukan bulat-bulat kayak tadi ya, memanjang. Nah, kalau untuk fillernya itu berupa serat, ya, fungsi serat itu sebagai penopang kekuatan, sehingga tinggi rendahnya kekuatan komposit bergantung dari serat yang digunakan. Mekanisme pembebanan atau bagaimana sih si serat itu bisa, dikenai dengan gaya atau force yang besar. Yang pertama tegangan dikenakan pada material komposit. Mula-mula diterima oleh matriks, dari matriks kemudian diteruskan ke serat sehingga serat atau, fiber dapat menahan beban maksimum, gitu. Nah, serat dalam komposit terikat oleh matriks yang saling berhubungan. Nah, serat ini ada 2 macam, serat atau fiber ini ada 2 macam. Serat panjang atau fiber continue dan serat pendek atau short fiber. Serat yang searah mampu menghasilkan bahan dengan karakteristik kuat, sedangkan serat yang tegak lurus itu resultannya saling meniadakan. Nah, sehingga sangat lemah dalam menerima beban. Dalam dunia industri, filler serat atau fiber itu lebih banyak digunakan daripada partikel. Hal ini disebabkan ya karena sifat mekaniknya dia lebih kuat. Tipe tipe filler yang bentuknya serat atau fiber, itu ada yang berupa, serat panjang dan ada yang berupa serat pendek gitu. Nah, kalau seratnya panjang itu ya dia ya panjang gitu ya, panjang. Kalau pendek itu dia, seperti terputus-putus gitu. Nah, kalau panjang, seratnya panjang dan lurus. Kekurangan bentuk fiber ini lemahnya kekuatan. Jadi kalau misalnya seratnya itu seragam, kemudian, bentuknya panjang sekali, itu malah dia mengurangi kekuatan antar lapisan. Sedangkan kalau serat panjang bercabang, itu susunan seratnya itu mampu mengikat antar lapisan. Akan tetapi susunan serat memanjangnya tidak begitu lurus sehingga kakuan tidak sebaik continuous. Ya. Nah, tadi kan saya katakan ada serat lurus yang pendek, ada serat lurus pendek tidak terorientasi, ada yang terorientasi dan ada yang random. Jadi kalau serat lurus yang pendek dan terorientasi itu seperti ini. Nah, seratnya pendek tapi dia, memiliki arah atau orientasi yang sama. Sedangkan kalau tidak terorientasi, ya berarti dia itu, random gitu, acak, tapi tidak se-random ini. Jadi kalau kalau ada yang pendek dan terorientasi, jadi dia
terkumpul gitu, filler serat-seratnya pendek itu terkumpul, kemudian kemudian terorientasi pada beberapa arah. Sedangkan kalau pendek dan random ya nanti seperti ini. Nah, kalau seumpamanya fillernya itu adalah filler serat, dan nanti berarti penampakannya seperti ini. Yang di sini adalah matriks gitu, yang di sini yang panjang-panjang ini adalah filler yang berbentuk serat atau fiber. Nah, biasanya kalau polimer atau matriks itu sifatnya amorf. Amorf itu berhubungan dengan sifat fleksibilitasnya yang baik. Sedangkan kalau filler yang dia berbentuk apapun bentuknya lah ya, apapun bentuknya, filler itu biasanya sifatnya kristalin. Oleh sebab itu kenapa filler itu dia memiliki ketahanan panas dan ketahanan listrik yang baik. Nah, ketika digabungkan harapannya dia itu komposit itu memiliki sifat fleksibel yang memiliki sifat fleksibel yang didampingi dengan sifat tahan panas dan tahan listrik. Harapannya seperti itu. Jadi kalau material itu harapannya bukan kaku, keras, terus sifatnya baik gitu. Kalau untuk diaplikasikan dalam dunia gadget gitu, biasanya dia lebih senang yang sifatnya fleksibel. Ya. Nah, lalu antar filler dengan matriks, filler dengan matriks itu biasanya terbentuk backbone atau ikatan crosslink. Jadi crosslinking ya, crosslinking itu bisa dalam kaitannya di komposit, crosslinking itu terbentuk antara matriks dan filler. Nah, biasanya matriks dan filler itu terbentuk melalui ikatan hidrogen bond. Jadi ikatan hidrogen itu terbentuk crosslinking. Nah, contohnya seperti ini, ilustrasinya seperti ini ya. Di sini case-nya itu atau kasusnya itu di sini ada silika. Silikanya sebagai filler dan polimernya sebagai matriks. Nah, karena si silika itu sifatnya adalah polar gitu ya, SiOH itu, sedangkan polimernya itu dia bersifat nonpolar gitu, yang pernah saya singgung dulu, maka antara filler, ini filler ya yang silika, sedangkan yang polimer itu matriks ya. Sehingga antara filler dan matriks karena dia berbeda kepolaran, maka dia harus dilingkan dengan menggunakan suatu agen namanya agen crosslinker gitu ya. Agen crosslinker itu bisa berasal dari katakan agen pengkopling. Nah, agen pengkopling atau surfaktan atau crosslinker itu biasanya dia memiliki dua sifat yang berbeda. Jadi di ekor, ini kalau bahasa ilmiahnya itu ada ekor, ada kepala gitu. Di sini kepala, di sini ekor. Di ekornya biasanya dia non polar, kemudian di kepalanya dia biasanya bersifat polar. Sehingga antara kepala dari surfaktan yang sifatnya polar itu dia bisa ngeling dengan filler yang sifatnya sama-sama polar, dan ekor dari surfaktan atau ekor dari agen pengkopling atau bisa dikatakan juga agen crosslinker itu dia akan berikatan dengan polimer yang sifatnya nonpolar. Nah, sehingga terbentuklah matriks yang terdiri dari polimer kemudian dengan filler silika, tapi dia harus dilingkan atau dikoplingkan dengan surfaktan tertentu. Sampai sini bingung nggak? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo, berarti yang polar bingung tadi? Nggak? Izin tanya, Bu. Iya. Berarti yang polar tadi ngikat si silikanya ya, Bu?
yang polar. Enggak, bukan maksud si polar dari mananya, Nan? polar dari cross linkernya, Bu. Ya, polar dari cross linkernya itu dia mengikat silika. Kenapa? Karena silika itu dia sifatnya sama-sama polar, gitu. Oke, Nah, Bu. kemudian sisi non-polar dari cross linkernya itu dia mengikat si matriks karena sama-sama non-polar. Jadi bisa terbentuk gitu. Gitu, Nan. Oke, Bu. Ada yang lain? Ada yang kalau bingung silakan tanya ya. Ini Oke. misalnya ada polimer yang polar juga, ada nggak sih, Bu? Ada, polimer yang polar ada. Ada. Oh, berarti ntar cross Ada linkernya polimer. ini ya, kebalik ya kalau misalnya Iya. Kalau misalnya polimernya itu misalnya polivinil alkohol gitu ya. Kalau polimernya itu polar, nah berarti ya kepala dari surfaktannya itu yang mengikat polar juga, yang mengikat matriksnya. Sedangkan si ekor dari surfaktannya itu mengikat si filler yang sifatnya non polar. Kalau misalnya sama-sama polar, ya berarti nggak usah pakai agen ini. Kalau misalnya sama-sama polar. Jadi kalau misalnya matriksnya polar, kemudian fillernya polar, ya sudah tinggal melarutkan aja. Nggak pakai agen pengikat silang. Oke. Nah, tadi Nah, di sini ya, tadi kan saya singgung tadi kalau ini matriksnya, ini matriks, kemudian ini partikelnya. Nah, untuk region-region tertentu, kalau misalnya dia digrafikkan, ya dia diinterpretasi dalam bentuk grafik. Jadi kalau di titik nanopartikelnya sini, di titik partikel atau di titik fillernya, nah itu ternyata kekuatannya itu besar, ya, itu kekuatannya besar. Sedangkan kalau di titik matriksnya sini, nah itu rendah sekali. Di daerah region matriks ini dia itu kekuatannya rendah sekali. Nah, kalau di sini di partikelnya, nah dia tinggi. Itu kenapa ada ruang-ruang kosong dalam komposit yang mana dia itu rentan sekali terhadap crack atau rentan sekali terhadap kekuatan. Oke. Nah, kelebihan dan kekurangannya kalau berupa fiber, atau serat, kalau fillernya itu berupa serat, itu kalau seratnya dari glass gitu, dari silika, biasanya kekuatannya tinggi. Kalau dari karbon sangat kuat dan keras. Dari nilon kuat ya, dan lebih murah biasanya. Nah, yang terakhir komposit. Kalau kita bikin agar-agar gitu ya, kalau yang cewek mungkin senang masak gitu, biasanya kan dia bertumpuk-tumpuk. Nah, itu bentuknya laminar. Komposit timpel laminar ini merupakan komposit yang mana setiap karakteristik lapisannya itu berbeda-beda. Nah, berbeda-beda. Nah, seperti Polywood laminated glass itu merupakan komposit yang terdiri dari lapisan serat dan lapisan matriks, bisa juga di combine. Lalu faktor yang mempengaruhi kinerja komposit. Yang pertama jenis filler, pasti tadi ya. Kalau fillernya panjang berarti dia lebih kuat. Kemudian letak filler. Kalau bisa saja kalau letak filler itu dia diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Ada yang one dimensional filler, ada planar, dan ada 3 dimensi. Kemudian panjang filler juga mempengaruhi dan diameter filler juga mempengaruhi. Nah, kalau faktor matriks merupakan bahan pengikat filler. Kemudian karena dia adalah bahan utama dalam struktur, dia harus bisa melindungi dari kerusakan eksternal. Nah, kemudian pembuatan komposit filler membutuhkan ikatan permukaan yang kuat antar filler dan matriks, ya, seperti yang saya tadi katakan. Nah, biasanya untuk memilih matriks itu harus diperhatikan sifat-sifatnya seperti apa.
Nah, ini tadi yang di sini yang dislokasinya di sini. Mudah sekali terkena crack. Lalu untuk aplikasi dan kinerja dari komposit, ya aplikasi dan kinerja. Jadi di sini saya mencuplik beberapa jurnal, jadi semacam case study gitu, kira-kira bagaimana interpretasi dari atau implementasinya kalau komposit itu digunakan sebagai suatu material. Nah, di sini ada jurnal pertama itu saya ngambil judul Performance of Cross-Linked PVA yang di-coating dengan PES dan TiO2 untuk treatment wastewater. Jadi untuk wastewater treatment. Jadi di sini kalau judulnya seperti ini ya, Performance of Cross-Linked PVA, berarti yang di-cross-linkkan adalah PVA dan PES TiO2. Ya, performance of cross-linked ya, cross-linked PVA berarti yang di-cross-linkkan itu adalah PVA dan TiO2-nya. PES ini agen pengcoatingnya atau surfaktannya. For treatment gitu. Nah, untuk mengetahui sifatnya itu untuk material hasil combine itu biasanya dilihat menggunakan beberapa instrumen, bisa saja pakai FTIR, bisa pakai XRD, bisa pakai ya banyak lah di situ. Bisa pakai SEM, bisa pakai AFM gitu. Nah, kalau dilihat perbedaannya ya perbedaan strukturnya, jadi di sini itu dia melakukan karakterisasi FTIR. Di sini aksisnya itu adalah wave number, sedangkan di sini ordinatnya itu persen transmittance. Nah, untuk TiO2 murni itu dia seperti ini. Ya, spektrumnya seperti ini. Nah, ketika TiO2 ini dikoplingkan dengan PVA, sedangkan PVA-nya itu masih sangat kecil, sekitar 0,5% berat. Nah, sebenarnya belum terlalu tampak perbedaannya. Nah, tapi ketika di PVA-nya itu loading-nya sudah 3%, nah di sini udah kelihatan di bilangan gelombang. Di bilangan gelombang 3.300-an di sini. Nah, itu sudah mulai terbentuk ada cekungan seperti ini. Nah, bisa diinterpretasikan bahwasannya cekungan yang terbentuk di bilangan gelombang 3.300 itu adalah hidroksida dari PVA. Jadi kalau PVA kan polivinyl alkohol gugus OH, kalau dalam FTIR dia terinterpretasi. Makanya dengan loading PVA 3% itu di bilangan gelombangnya 3.300 itu ada memunculkan spektra. Nah, itu artinya PVA-nya itu sudah masuk atau sudah tercombine dengan TiO2. Bingung nggak maksud saya? Nggak, Bu. Paham, Bu. Oke. Kemudian untuk karakterisasi bentuk lain itu bisa juga mengetahui rejeksi. Rejeksi itu yang pertama kali dulu saya pernah cerita kalau ini kan kebetulan dia di kompositnya itu diaplikasikan untuk membran ya, untuk membran. Jadi kalau persen rejeksi itu berapa persen yang tertahan gitu. Jadi kalau misalnya di sini membran, kemudian di sini membran gitu ya, di sini kompartemen membran, kemudian wastewater-nya dimasukkan. Nah, karena dia membran itu sebagai filtrasi atau saringan, maka ada persen-persen rejeksi atau yang tertahan dalam permukaan membran itu berapa persen. Semakin banyak persen rejeksinya atau semakin tinggi persen rejeksinya berarti air yang keluar dari membran itu semakin baik. Nah,
Untuk loading TiO2 ini dari 0,1, 0,5 sampai 1. Nah, ternyata semakin tinggi TiO2-nya, persen rejeksi untuk kalau yang diagonal ini COD, kalau kalau diagonal 2 ini COD, kalau yang diagonal 1 TDS, kalau ini untuk NH3N itu untuk rubber wastewater-nya. Nah, ternyata dengan persen TiO2 yang semakin tinggi, si kinerja si membran komposit tadi juga semakin tinggi dalam merejeksi COD. Nih, semakin tinggi TiO2-nya maka dia semakin tinggi. Naik gitulah ya grafiknya. Nah, begitu juga dengan TDS. Kalau untuk TDS ternyata dia juga semakin tinggi. Semakin tinggi TiO2 loading-nya, maka persen rejeksi untuk TDS-nya semakin tinggi. Nah, kalau untuk rubbernya itu mungkin dia punya alasan-alasan tertentu atau alasan ilmiah yang mendasari kenapa pada konsentrasi yang lebih tinggi itu dia rejeksinya lebih menurun. Tapi untuk TiO2-nya yang 1 itu dia lebih naik. Karakteristiknya seperti ini. Kemudian karakterisasi yang lain bisa juga mengetahui waktu filtrasi. Jadi kalau yang kotak itu pada konsentrasi TiO2 0,1, kemudian yang bulat ini konsentrasi 0,5, sedangkan yang segitiga itu di konsentrasi TiO2 1. Nah, ternyata kalau yang konsentrasi TiO2-nya itu 0,1 itu permeate fluxnya atau laju alirnya itu paling rendah. Sedangkan untuk TiO2 dengan konsentrasi 0,5 itu sebenarnya awalnya tinggi, tapi lalu dia turun drastis seperti ini. Dan untuk TiO2 yang paling tinggi itu dia memegang tempat paling tinggi. Di waktu 25 saja dia fluxnya sudah sangat tinggi. Nah, berarti di sini bisa dikatakan kalau semakin tinggi TiO2 maka flux yang dihasilkan pada waktu yang sama itu juga semakin besar. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Nah, lalu kalau karakterisasi menggunakan SEM, jadi tanpa atas itu seperti ini komposit tanpa atas seperti ini. Kemudian kalau kita melihat dari sampingnya, jadi itu ukurannya 100 mikrometer. Ternyata ini ketebalannya ya, ini tebalnya. Ternyata di sini pori-porinya kelihatan. Bukan pori-pori ya sebenarnya. Ini adalah iya benar pori, maksudnya pori yang terbentuk karena dia tidak dihuni oleh filler. Jadi di sini sudah nyampur antara matriks dan filler yang di sini. Kemudian di sini ada bolong-bolongnya itu pori-porinya. Pori-pori yang karena memang dia tidak ditempati oleh filter. Kalau filler. Nah, biasanya di tempat-tempat seperti ini, di tempat-tempat yang bolong-bolong seperti ini, dia sangat rentan terhadap crack. Itu sebabnya kenapa kalau partikelnya itu bulat-bulat itu ya dia bisa terdistribusi merata, hanya saja untuk bagian-bagian tertentu dia tidak bisa memenuhi seutuhnya. Nah, kalau ini yang di tengah sini ini adalah AFM, karakterisasi menggunakan AFM. Jadi bisa dilihat ini biasanya skalanya itu sangat kecil ya, panjang kali lebarnya kecil. Nah, di sini kita bisa lihat kayak bukit dan lembah gitu ya, kayak permukaan Mars, itu sebenarnya adalah roughness. Jadi kekasaran permukaan dari material komposit. Dan itu skalanya sangat kecil sekali ya. Jadi kalau dilihat kasat mata gitu itu sangat mulus gitu ya. Dilihatnya tuh mulus, tapi sebenarnya kalau dilihat secara mikroskopis itu dia sangat kasar. Nah, sama tadi dari karakterisasinya yang selanjutnya bisa juga menggunakan flux atau segala. Nah, kalau ini
case jurnal yang lain, jadi dia akan meremove humid acid dalam air, jadi dia akan menyaring HA itu humid acid, asam humat. Nah, tapi dia punya material kompositnya itu membran CA itu selulosa asetat. Ya, di sini berarti matriksnya. Di sini matriks. Kemudian PMMA-nya itu dia sebagai surfaktan. Nah, di sini surfaktan ya. Ini di CA grafted PMMA, artinya membran CA dia digrafting dengan PMMA. Kemudian dari hasil surfaktan tadi dia ditambahkan dengan TEPA, tetraethylen pentamin ya. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Nah, harapannya si TEPA ini tadi bisa mengikat HA atau asam humat dari air, sehingga air yang difiltrasi, air yang masuk, ini membran ini ya. Nah, ini membran, sistem membran. Sehingga air yang masuk atau air yang diinjeksikan ke dalam sistem membran ini, harapannya HA atau humid acid-nya itu dia terikat oleh si TEPA, lalu air yang keluar menjadi air yang bersih. Seperti itu. Nah, kalau skala mikroskopisnya atau struktur atomnya seperti ini ya. Ini CA-nya. Enggak terlalu penting. Dan persen rejeksinya ternyata kalau hanya CA-nya, kalau hitam itu CA ya. Kalau hanya membran selulosa asetat, ternyata persen removal HA atau persen humid acid yang bisa diserap oleh membran itu sangat rendah sekali. Kurang dari 40%. Ketika dia ditambahkan dengan PMMA, dengan agen yang lain, ini dari penelitian sebelumnya sepertinya, itu ternyata meningkat, hanya saja masih belum 100%. Nah, ketika digrafting dengan PMMA dan TEPA, ternyata dia bisa rejeksinya 100%. Dan jadi harapannya rejeksi HA itu 100%, harapannya air yang keluar itu air bersih. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Berarti mau izinnya Bu, tadi bisa 3 ini ya? 3 filter tadi ya, Bu? Iya, bisa. Oh, berarti nggak harus 2. Oh, enggak. Bisa dikombinasikan. Oke. Nah, ini kalau literaturnya saya ambil dari biasanya saya ambil dari jurnal Science Direct ya, tahunnya. Biasanya saya cari tahun yang agak baik, maksudnya tahun yang tua. Di sini ada yang lagi, silakan, mari kita berdiskusi. Biasanya nggak ngomong sendiri. Bu, bisa balik ke komposit berfilar laminar nggak, Bu? Yang ini? Iya, Bu. Nah, itu matriksnya gimana ya? Kalau ini biasa yang yang maksudnya mengidentifikasi matriks yang mana, filler yang mana gitu. Iya. Ya, jadi kalau seperti ini bisa saja material A-nya itu berupa matriks, kemudian yang di tengah-tengah sini, yang material B itu filler. Sehingga filler itu tetap terlindungi oleh matriksnya. Tadi kan fungsi matriks itu sebagai pelindung filler. Jadi kalau seperti ini, yang dikatakan matriks ya, yang material A, yang abu-abu tua ini atas dan bawah itu. Nah, bisa saja di tengah-tengah sini, di tengah-tengah antara matriks A ini kan material B, filler. Bisa saja ini juga beberapa lapis, ada material C, tapi bawahnya tetap harus ada material A-nya sebagai penopangnya, sebagai sebagai pengikat fillernya itu harus ada. Jadi di sini yang matriks itu yang bawah dan yang atas. Jadi bukan mengelilingi. Jadi tuh bayangnya itu A sama B ini benar cuma filler, terus nanti matriksnya tuh ngelilingin, ternyata bukan. Matriksnya mengelilingi gimana maksudnya? Jadi matriksnya ngebungkus gitu loh.
Jadi bukan ya? Ngebungkus di sini. Oh, enggak gitu. Jadi yang tetap fillernya itu yang dilindungi di sini. Maksudnya dilindungi itu bukan dibungkus gitu ya istilahnya. Bukan dibungkus sih kalau menurut saya. Jadi kayak dia itu sekelilingnya itu dilindungi oleh matriks-matriks. Kalau case-nya seperti ini berarti matriksnya itu yang A, Lu. Nah, bisa saja kan kalau misal ini kan kebetulan hanya perpotongan ya, Lu, ya. Nah, bisa saja si material B-nya itu sebenarnya ya hanya sampai sini saja, kemudian di sini masih ada matriks, itu bisa saja. Ini kan hanya ilustrasi perpotongan. Jadi, mungkin pada sintesis kalau secara overall gitu ya, kalau secara overall ya matriksnya di samping-samping sini juga bisa. Oke, Bu. Ada yang lain? Silakan berdiskusi. Kalau ada yang ditanyakan. Bingung nggak? Halo? Halo Bu, halo. Halo, Bu. Bingung nggak kalian? Aman, Bu, aman. Benar. Halo. Oke lah kalau gitu. Nanti penjelasan praktikum sekalian sekarang aja gimana? Ini kebetulan materinya sudah selesai. Oh, udah selesai ini, Bu? Iya, udah kan komposit. Kalau ilmu material, kalau ilmu bahan di TKN itu ya sampai situ saja, sampai pengenalan gitu. Yang agak susah yang kemarin yang diagram fasa itu. Oh. Oke. Kalau langsung ke praktikum ilmu bahan boleh yang itu yang buat penjelasan praktikum? Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Jadi mungkin kalau saya bikin soal gitu ya, itu saya biasanya bikin soalnya itu case study loh. Jadi saya tidak akan nanya apa itu komposit, saya nggak akan nanya pertanyaan seperti itu, tapi biasanya saya itu langsung masuk ke case study gitu. Jadi kayak saya punya misalnya saya punya data nih gitu. Misalnya saya punya data FTIR misalnya ya, data FTIR. Nah, saya punya filler ini, kemudian misalnya saya punya fillernya itu AgNO3 misalnya. Kemudian saya punya polimer PVC sebagai matriks gitu ya misalnya. Nah, terus pertanyaannya itu kalau misalnya loading AgNO3 atau fillernya itu saya naikkan misalnya gitu ya. Coba identifikasi bagaimana terbentuknya diagram FTIR seperti itu ya. Jadi bisa nangkap nggak pertanyaannya? Bisa, Bu. Jadi kalau kayak gitu, ya oke. Berarti kalau kayak gitu, gugus O-nya. Ada apanya? Gugus OH-nya ada. Oke. Nah, yang membedakan kalau 0%, 4% dan 8% sama 12% itu spektrumnya ya. Jadi kalau semakin besar persentasenya, yaitu harapannya spektrumnya itu lebih lebar atau lebih runcing gitu, lebih broad, istilahnya broadening. Jadi kalau saya bingung kok. PVA. Karbon. Jadi kalau misalnya di sini bilangan gelombang gitu kan. Nah, kalau 0% misalnya kayak gini, misalnya 0% Ag ya. 0% fillernya ini, misalnya fillernya yang di-loadingkan, berarti 0% Ag. Itu mungkin dan Ag itu misalnya Ag itu dia terdeteksi di bilangan gelombang 1100 gitu. Kalau 0% Ag berarti dia lurus lempeng-lempeng aja. Ini 0%. Kalau 4% mungkin dia agak kecil gini. Nah, ini 4%.
Kalau 8% ya berarti dia agak besar karena konsentrasinya besar. Nah, kalau 12%, nah itu biasanya lebih lebar. Gitu ya. Jadi kayak semacam ilmu tafsir. Oh, Menafsir Bu, spektra ya. mohon izin nanya Bu. Ya. Tadi kalau di PVA kan itu kan digugus alkoholnya ya Bu. Nah kalau di PVC ini berarti digugus karbonnya berarti ya Bu? Atau gimana? Kalau di PVC itu kan polivinil klorida ya, polivinil klorida. Berarti ada Cl-nya. Berarti digugus Cl-nya berarti ya Bu, yang mengalami lengkungannya. Nah, tergantung dari fillernya apa. Kalau misalnya dari contoh saya tadi matriksnya kan polivinil klorida, sedangkan fillernya kan AgF3. Ya, kan kalau di sini polivinil itu kan ada gugus C-nya. Nah, berarti kalau kayak gini, gugus C dan gugus Cl itu pasti ada gitu, Nan. Jadi dia nanti diidentifikasi. Jadi di sini misalnya klorida di 3000 gitu ya. Kemudian gugus antar karbon C dan C itu di 2200 misalnya. Ini misalnya ya. Oh enggak 4000 gitu ya misalnya. Nah, nanti di sini pasti ada PVC-nya. Ada Cl, kemudian ada C antar C dan C dari polivinil. Kemudian karena ini tergantung kasusnya ya. Karena PVC-nya itu saya buat tetap ya. Karena kan nggak mungkinan kalau misalnya fillernya itu di-loadingkan atau divariasikan, sedangkan PVC-nya sama-sama divariasikan kan nggak mungkin. Jadi kalau case-nya seperti ini, fillernya yang saya loadingkan atau yang saya variasikan, PVC-nya tetap. Jadi nanti di sini ada gugus Cl dan C antar C-nya tetap ada. Hanya saja yang membedakan itu adalah kecuraman atau kelebaran dari gugus Ag-nya. Kenapa? Karena Ag-nya tadi yang divariasikan. Bingung nggak? Enggak Bu, berarti ini cuma variasi si filternya aja kan Bu? Nggak ada variasi posisinya atau PVM. Iya, begitu. Jadi nanti tidak perlu kalau saya bikin soal ilmu bahan itu tidak perlu menghafal komposit adalah gini enggak ya. Itu kayak pelajaran anak SD. Jadi saya punya case terus kira-kira kalian bisa menginterpretasikan enggak ini sebenarnya kinerja atau performance-nya itu seperti apa gitu. Jadi lebih ke soal cerita. Jadi kayak lebih ke penalaran bukan kehafalan gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada, saya lanjut langsung ke praktikum ilmu bahan, boleh ya? Boleh Bu. Boleh Bu. Yo, saya